teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya lagi dalam keadaan sehat, bahagia, damai, dan siap untuk melakukan aktivitas di tempat kerjanya. Nah, pagi ini saya ingin membahas tentang psychological safety. Yuk kita bahas bersama. Nah, apa sih psychological safety itu? Ya, teman-teman, betul. Psychological safety adalah perasaan aman yang dirasakan oleh pekerja atau pegawai ketika mereka bekerja. Lalu, seberapa penting psychological safety itu? Sebagai informasi, nanti teman-teman bisa googling ya. Google itu menempatkan psychological safety di urutan pertama bagi pekerjanya. Kenapa? Karena manajemen Google meyakini bahwa di dalam upaya untuk membentuk suatu tim yang efektif, faktor utama yang harus diciptakan adalah perasaan aman secara psikis. Dengan merasa aman secara psikis, setiap pekerja akan merasa bahwa mereka itu bebas bereksperimen. Lalu mereka juga akan memiliki keberanian untuk menyampaikan ide-ide baru dan segar di dalam timnya tanpa merasa takut atau malu untuk dicemooh. Dan mereka juga akan memiliki sudut pandang berpikir yang positif terhadap kesalahan di dalam bekerja. Bahwa dalam bekerja kita melakukan suatu kesalahan adalah suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana anggota tim maupun pemimpin dari suatu tim itu bisa mengencourage setiap anggotanya untuk bersama-sama mencari solusi atas kesalahan yang terjadi dan segera memperbaikinya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu psychological safety. Saya ingin sedikit bercerita. Dalam pengalaman kerja saya tentu pernah melakukan kesalahan. Singkat cerita, suatu saat saya pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal, sehingga saya harus menghadap kepimpinan tertinggi pada saat itu di unit kerja saya. Tentu saja sebagai seorang staf, saya merasa ketakutan dan cemas serta tegang untuk menghadap beliau. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa jawaban, data, serta alternatif solusi bagaimana cara menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan itu. Maka ketika masuk ke ruang kerja beliau, pada saat itu beliau hanya bertanya satu hal, "Elita, kamu tahu kamu melakukan kesalahan?" Dan saya menjawab, "Iya Pak, saya tahu saya salah. Saya mohon maaf atas itu." Saya menunggu beberapa saat apa respon beliau. Saya mencari-cari di wajah beliau, tidak ada ekspresi marah gitu. Tapi tentu saja ekspresi serius itu ada. Dan kalimat berikutnya yang beliau sampaikan adalah, "Kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan dan memperbaiki kesalahanmu?" Dan saya menjawab, "Saya tahu Pak, saya ada beberapa alternatif. Kalau Bapak izinkan, saya akan sampaikan itu. Silahkan," jawab beliau. Saya menyampaikan beberapa alternatif, lalu beliau berkata, "Menurutmu dari sekian banyak alternatif yang kamu sampaikan, mana alternatif terbaik dengan risiko yang paling kecil?" Dan saya memilih salah satu di antara beberapa alternatif yang memang saya sudah siapkan tersebut. Saya surprise setelah itu beliau mengatakan, "Oke, kamu lakukan alternatif itu dengan sebaik mungkin. Saya percaya kamu bisa memperbaikinya. Sudah cukup? Silakan." Beliau mempersilahkan saya keluar dari ruangannya, dan sebelum keluar tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, dan karena beliau sudah memperkenankan saya untuk berbicara. Sepanjang koridor keluar dari ruangan beliau dan meninggalkan kantor beliau, saya berpikir, ya saya layak untuk ditegur dengan sedikit keras. Tapi saya bersyukur saya tidak mendapatkan itu. Nah, cerita saya tadi pernah rekan-rekan alami juga nggak? Kalau iya, kita sharing ya di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi. Kita jadi terinsight ya, kita jadi mendapat pencerahan bahwa ketika kita memimpin tim atau ketika kita berada di dalam suatu tim, hal terbaik yang bisa kita berikan adalah memberikan rasa aman dan nyaman untuk rekan kita atau staf kita. Sepakat? Wah, senang sekali. Saya yakin kita semua di sini bersepakat bahwa psychological safety itu penting loh untuk membangun suatu tim yang efektif. Jadi sekarang kita tahu bahwa tim yang efektif itu menjalankan pekerjaan dengan karakteristik yang khas. Ada beberapa karakteristik khas yang biasanya muncul dalam sebuah tim yang efektif. Oke, jadi tim yang mampu mengembangkan psychological safety yang efektif itu
ada beberapa ciri atau karakter. Yang pertama, masing-masing anggota tim, termasuk di dalam hal ini pemimpinnya, menyadari bahwa mereka perlu untuk belajar mentoleransi kesalahan yang dilakukan oleh anggota tim. Jadi mereka semua memiliki kesamaan sudut pandang bahwa setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan. Lalu bagaimana mereka dengan cepat, sigap, mampu untuk bersinergi, mengidentifikasi akar permasalahannya itu apa, penyebabnya apa saja, lalu menemukan dan menyusun upaya-upaya preventif atau pencegahan maupun perbaikan atau korektif yang terbaik yang bisa mereka lakukan bersama-sama saat itu. Nah, hal ini penting karena akan membuat anggota tim yang melakukan kesalahan merasa mereka memiliki support system yang positif. Ini tidak akan membuat dia merasa mendapatkan ruang untuk melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya, tetapi justru akan membuat dia yakin dan merasa malu untuk melakukan kesalahan yang sama, sehingga menciptakan suatu mekanisme di dalam dirinya untuk lebih berhati-hati. Nah, ketika anggota tim sudah mampu untuk bersikap toleran terhadap kesalahan orang lain, maka karakteristik kedua tentu akan muncul, yaitu meyakini bahwa kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Dan pemimpin wajib memfasilitasi suatu ruang diskusi di antara anggotanya sehingga mereka bisa saling berbagi. Sebetulnya upaya-upaya apa saja sih yang sudah mereka lakukan dan apakah itu cukup berhasil atau belum menurut mereka. Lalu kalau belum berhasil, di mana titik kesalahan atau di mana titik yang membuat itu menjadi gagal. Lalu mereka juga bisa untuk digugah kesadarannya untuk mencari cara atau alternatif solusi. Sebetulnya apakah mereka mampu sih memperbaiki kegagalan itu? Karakteristik ketiga atau karakteristik terakhir dari tim yang mampu mengembangkan psychological safety adalah fokus pada kemajuan dan kekuatan tim daripada kelemahan serta kesalahan tim. Dari penjelasan tadi, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan sama-sama menyadari bahwa di tengah kondisi seperti ini, hal terpenting yang diperlukan oleh tim kerja kita adalah suatu perasaan positif sehingga mereka merasa bahwa tempat kerja maupun pekerjaan yang mereka lakukan adalah suatu proses atau mekanisme healing buat mereka menghadapi perasaan takut, cemas, tertekan, dan penuh ketidakpastian ini. Selamat mencoba dan menebarkan cinta serta penuh positif ke tim Anda masing-masing. Bye, terima kasih.